Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puja dan puji selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah, yang dengannya kita senantiasa memujinya, yang dengannya kita senantiasa meminta, yang dengannya kita senantiasa memohon ampunan dan bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikutinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada subuh kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang seputar tentang masalah adab. Kita merujuk daripada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Kita telah sampai kepada Al-Babu Tsani, yakni bab yang kedua yang berkaitan dengan adab seorang alim terhadap dirinya, atau adab seorang guru kepada dirinya. Fi adabil alimi fi nafsihi, jadi adab seorang alim, ya, adab seorang guru terhadap dirinya, ya. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-8, ya, dan tidak terasa kita sudah 2 bulan mengkaji kitab ini. Tentu saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasan ini, kitab ini, ya, dan tentunya bisa kita amalkan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, langsung saja kita bacakan, ya. Qala musannif rahimahullah al-babu tsani, berkata penulis kitab ini, yakni al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, bab yang kedua. Jadi jamaah rahimakumullah, alangkah bagusnya apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah, ya, di dalam metodologi beliau yang menuliskan di dalam kitabnya ini begitu runut, ya, pembahasannya begitu runut dan begitu berurutan. Pada bab yang pertama, Syekh menjelaskan kepada kita, yakni tentang apa? Fadilah, yakni tentang keutamaan, ya, fi fadlil ilmi wal ulama, yakni tentang keutamaan ilmu dan juga para ulama, serta keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Ini bab yang pertama yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Nah, ketika setelah Syekh rahimahullahu taala membawakan tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan, ya,
ahli ilmu dan juga para ulama, kemudian keutamaan mempelajarinya dan mengajarkannya, maka Syekh ya rahimahullah beliau memulai dengan bab yang kedua yang berkaitan dengan adab seorang guru. Ya, ini penting sekali. Ya, atau adab bagi seorang alim, orang yang berilmu. Dan ini sangat penting sekali. Ya, dan bagaimana Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya adab bagi seorang guru itu sangatlah penting. Ya, kenapa Syekh memulai adab terhadap alimi? Ya, terlebih dahulu sebelum adab bagi penuntut ilmu, ya ini menunjukkan tentang pentingnya adab bagi seorang guru. Kenapa? Karena sejatinya menjadi guru itu adalah mudah. Ya, yang merasa sulit adalah menjadi suri teladan yang baik bagi peserta didik. Ya, ini menjadi apa? Uswatun hasanah. Ya, ini menjadi contoh yang baik. Ya, karena terkadang kita lihat, ya mungkin ada sebagian di antara ya guru, dewan guru dan sebagainya, mereka terluputkan dari adab ya terhadap diri mereka sendiri. Ya, karena terkadang yang menyampaikan itu lebih mudah. Yang sulit itu adalah mengamalkan apa yang telah disampaikan. Ya, dan kita berlindung kepada Allah ya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tentunya kita senantiasa meminta kepada Allah ilmu yang nafi', ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Yang mana hal yang terbesar ya ketika ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, yakni ketika ya kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini sering kami sampaikan. Ya, yakni beliau menyebutkan di dalam kitab syarah salah satu usul, beliau mengatakan wal amalu fi haqiqati thamaratul ilmi, dan amal pada hakikatnya adalah buah daripada ilmu. Faman amila bila ilmin faqad syabahal nasara, barang siapa yang dia beramal tapi tanpa ilmu, maka dia sungguh telah tasyabuh, ini menyerupai kaum Nasrani. Waman amila walam ya'mal faqad syabahal yahuda, dan barang siapa yang dia berilmu akan tetapi tidak beramal, ya maka sungguh dia telah menyerupai kaum Yahudi. Yani mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah, mereka berilmu akan tetapi tidak beramal. Adapun kaum Nasrani, mereka adalah orang yang disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka yang beramal akan tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, adapun kita umat Islam pertengahan, jadi apa? Kita beribadah kepada Allah, beramal setelah kita berilmu. Maka ilmu dan amal ini satu sama lain saling berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan. Maka kata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya wal amalu fi haqiqati samaratul ilmi, ya bahwasanya amal pada hakikatnya adalah buah daripada ilmu. Ini maksudnya apa? Orang yang berilmu yang mereka adalah senantiasa mengamalkan ilmunya. Ya, na'am. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikra Indonesia chapter Singkawang, kita akan melanjutkan. Ya, maka Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya ini Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, ya, yakni bab yang kedua ini adalah berkaitan dengan adab seorang alim terhadap dirinya, wa mura'ati talibihi wa darsihi, ya, dan juga adab ketika bersama dengan muridnya dan dalam kajiannya. Wa fihi thalathatu fusulin. Nah, Syekh menyebutkan bahwasanya bab yang kedua ini jamaah terdapat dua pasal. Ya, belum menyebutkan tentang dua pasal. Al-faslul awwalu, ya fasal yang pertama, yakni Syekh mengatakan kepada kita fi adabihi fi nafsihi. Yakni adab yang pertama adalah pasal yang pertama adalah adab tentang adab ulama terhadap dirinya. Jadi apa? Terhadap dirinya, yakni tentang adab-adab seorang alim,
ya seorang ustadz, ya atas seorang guru, ya termasuk juga seorang ayah, seorang ibu, karena mereka adalah pendidik, karena mereka adalah guru bagi anak-anak mereka. Ya, maka ya saya menyebutkan wahwa ithna asyara nau'an. Maka pada fasal yang pertama fi adabihi fi nafsihi, ini adab seorang guru kepada dirinya, itu terdapat 12 macam, yakni terdapat 12 adab ya yang mana harus kita perhatikan jamaah. Jadi sangat penting sekali. Ya, sangat penting kita memperhatikan adab, bagaimana adab orang yang berilmu, bagaimana adab seorang guru kepada muridnya, bagaimana adab seorang guru kepada dirinya. Naam. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, an-naw'ul awwalu. Nah, maka adab yang pertama yang penting bagi seorang guru, ya, yang penting bagi seorang alim, ya, yang penting seorang dai, seorang ustadz atau seorang ustadzah, ya, atau seorang ayah atau seorang ibu, karena sejatinya mereka ayah dan ibu adalah guru bagi anak-anak mereka. Sejatinya mereka adalah para pendidik bagi anak-anak mereka. Ya, maka adab yang pertama yang harus diperhatikan bagi setiap daripada guru adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala. Nah, ini penting. Ini dawam. Apa makna dawam? Yakni merasa senantiasa muraqabatillahi ta'ala. Ini merasa apa? Selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ya, ini apa? Dia merasa selalu senantiasa apa? Allah Jalla Jalahu, Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Ya. Ini apa? Dia merasa bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi dirinya. Wa fi sirri, ya, baik di dalam dia kesendirian, ya, wal alaniyati, ya, atau dalam keramaian. Ya, dalam keramaian. Ya, ini apa? Dia merasa bahwasanya dirinya itu selalu senantiasa diawasi oleh Allah. Dia selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, baik ketika dia sendirian, ya, maupun dalam keramaian. Terkadang apa jemaah? Terkadang seseorang itu beda ketika dia dalam keramaian dan ketika dalam dia kesendirian. Waliyahzubillah. Ya, mungkin dalam keramaian maka dia berusaha seperti orang soleh, ya, orang yang taat kepada Allah. Akan tetapi ketika dia sendiri maka dia menerjang larangan-larangan Allah. Waliyahzubillah. Dan kita berlindung daripada sifat, ya, yang tidak baik ini. Maka hendaklah seorang guru, maka hendaklah seorang pendidik yang pertama kali adab yang harus dia lakukan, adab yang harus selalu senantiasa ada pada dirinya adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala. Yang hendaklah dia merasa selalu senantiasa diawasi oleh Allah fi sirri wal alaniyati, yakni baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Kemudian kata Syekh, wal muhafadhatu ala khawfihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Ya, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, dan hendaklah dia itu untuk selalu senantiasa menjaganya. Menjaga apa di sini maksudnya? Ini kembali kepada muraqabatillah. Hendaklah dia itu selalu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ala khaufihi, yakni, ya, dia selalu senantiasa merasa takut kepada Allah fi jami'i harakatihi, yakni dalam segala, ya, aktivitasnya, ya, dalam segala aktivitasnya, ya, wasakanatihi, dan dalam segala, ya, perbuatannya. Ya, ini apa? Ketika baik dia itu dalam keramaian maupun dalam kesendirian, maka dia senantiasa apa? Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa aqwalihi wa af'alihi. Ya, dan juga dia merasa takut kepada Allah dengan melalui apa? Perkataannya. Ya, dan dia selalu merasa takut kepada Allah dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatannya.
ketika dia merasa bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasinya, maka tidaklah dia berkata kecuali yang baik, tidaklah dia melakukan perbuatan kecuali yang baik. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya salah satu di antara fawaid keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita berkata yang baik. Kalau tidak bisa baik, maka hendaklah kita diam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelajaran adab kepada kita, yakni Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Ya, kalau tidak bisa, maka hendaklah dia berkata diam. Dan orang, ya, bagi seorang guru, bagi seorang ulama, bagi seorang dai, ya, hendaklah mereka selalu menghiasi diri mereka dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa selalu senantiasa bahwasanya Allah itu mengawasi dia, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, dan dia senantiasa berusaha untuk selalu menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitasnya, ya, dalam semua perkataannya, dalam semua perbuatannya. Subhanallah. Ya, kalau seandainya dia senantiasa berusaha dawamu muraqabatillahi ta'ala, ya, maka kita lihat, ya, tidak ada, ya, adanya lisan-lisan yang senantiasa mencela, ya, para pemimpin misalkan, atau maka kalau seandainya, ya, kita menerapkan ini, maka kita melihat tidak ada celaan yang mereka lontarkan. Kenapa? Karena mereka akan senantiasa merasa bahwasanya Allah mengawasi dia, dan dia senantiasa merasa takut kepada Allah, baik dari perkataannya maupun perbuatannya. Ketika dia merasa takut kepada Allah, tidaklah dia berkata kecuali yang baik, tidaklah dia melakukan perbuatan kecuali yang baik. Dan alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'un nas linnas." Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya, dan jemaah rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana, ya, Islam mengajarkan adab yang mulia, bagaimana Rasulullah mengajarkan adab yang mulia kepada kita, sampai-sampai beliau bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya tidaklah aku diutus, kata Nabi, kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Subhanallah. Ya, dan bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi tentang seorang muslim. Apa kata Nabi? "Al-muslimuna man salima muslimuna min lisani wa yadih." Ya, adapun muslim, kata Nabi, yakni adalah mereka, ya, yang tidak mengganggu, yakni muslim yang lain merasa aman dari lisan dan, ya, dan tangannya. Ini menunjukkan tentang akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang yang berilmu, para dai, para ulama, ya, para guru, ya, hendaklah mereka selalu senantiasa menghiasi diri mereka dengan muraqabatillah, dengan dawamu muraqabatillah, yakni senantiasa berusaha, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Fa innahu aminun ala ma udi'a minal ulumi." Ya, yakni Syekh rahimahullah ta'ala, ia belum menjelaskan kepada kita, karena sesungguhnya dia, ini siapa? Alimu, ya, seorang guru, seorang alim. Aminun, yakni mereka apa? Aminun itu adalah orang yang dipercaya, ya, sebagaimana salah satu gelar yang diberikan kepada baginda Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Al-Amin, yakni dengan gelar orang yang dapat dipercayai. Ya, jadi
mereka para alim, para guru, ya hendaklah mereka untuk selalu senantiasa ya menjadi orang yang aminun, yakni orang yang dapat dipercaya ala ma udi'a minal ulumi. Ya, kenapa dia bisa dapat dipercaya? Dikarenakan ya yakni alama udi'a minal ulumi, dikarenakan apa? Yakni berdasarkan ilmu yang ada pada dirinya. Naam. Jadi jamaah rahimakumullah, bahwasanya orang yang berilmu mereka adalah orang yang amanah. Ya, maka seorang guru hendaklah dia adalah orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu merupakan bagian daripada ilmu yang telah dikaruniakan kepada dirinya. Ya. Kemudian kata Syekh, wa ma muniha minal hawasi wal fuhumi. Ya, yakni apa yang dikaruniakan kepadanya berupa panca indera dan pemahaman. Naam. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yakni para pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kami pada subuh kali ini, yakni Syekh Mu'allif Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala memberikan pelajaran kepada kita, memberikan nasihat kepada kita bahwasanya adab yang pertama kali yang harus dimiliki seorang alim, ya, adab yang pertama kali yang dimiliki seorang guru, hendaklah dia selalu senantiasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya, ya, dan dia hendaklah untuk selalu senantiasa merasa takut kepada Allah, baik dia dalam kesendirian ya maupun dalam keramaian, dan hendaklah dia itu berusaha untuk selalu merasa takut kepada Allah dalam segala aktivitasnya, baik itu berkaitan dengan perkataannya maupun dalam perbuatannya. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang yang berilmu. Mereka adalah orang yang diberikan kepercayaan atas ilmu yang telah mereka atas mereka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya apa yang dikaruniakan kepadanya ini berupa panca indera dan pemahaman, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, lalu musannif ini Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah membawakan dalil di dalam Al-Qur'an surah ini Al-Anfal ayat 27. Qala Allah Ta'ala, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yani kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Subhanallah, alangkah agungnya ayat ini. Allah memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ini ketika kita diberikan ilmu oleh Allah dan Rasulnya, maka kita jangan mengkhianati ilmu yang telah kita dapatkan. Ya, dan juga Allah telah memberikan kepada kita nasihat, ya, dan sekaligus peringatan, ya, yakni janganlah kita berkhianat, yakni kepada amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kita sedangkan kita mengetahuinya. Ya uliyazubillah. Jadi jamaah rahimakumullah, betapa berat menjadi seorang alim, betapa berat ya tugas menjadi seorang guru yang dengannya dia tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, akan tetapi yang terpenting adalah dia menjadi suri tauladan yang baik, dia menjadi uswatu hasanah, dia menjadi suri tauladan yang baik. Dan alangkah indahnya, alangkah baiknya apa yang telah diajarkan guru terbaik sepanjang zaman yang tidak ada menandinginya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah guru yang terbaik, beliau adalah mudarris yang terbaik, yakni Rasulullah, yang mana di dalam diri beliau terdapat uswatun hasanah, yakni terdapat contoh yang baik. Ya, maka bagi kita umatnya, yang hendaklah kita senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi jamaah rahimakumullah, ya Syekh ya
menyampaikan dalil dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 ini, yakni tentang larangan, yakni Allah melarang bagi kita untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya, ya, dan juga Allah melarang kita jangan sampai kita mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita, sedangkan kita mengetahui. Ya, maka kita melihat zaman sekarang sedikitnya mereka orang yang amanah. Ya, maka ketika kita diberikan sebuah amanah, jangan kita khianati amanah tersebut. Kita tunaikan. Ya, jangan sampai kita mengkhianati amanah. Ya, sedangkan kita mengetahuinya. Dan ketahuilah jamaah bahwasanya ilmu yang telah Allah berikan kepada kita ini merupakan amanah. Ya, yang seharusnya kita amalkan. Ya, yang seharusnya ya kita amalkan. Dan sebelum kita memberikan pelajaran kepada murid kita, maka yang terpenting adalah kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Dan sebagaimana tadi telah kami nukilkan, ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwasanya amal pada hakikatnya adalah buah daripada ilmu tersebut. Naam. Kemudian Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah membawakan dalil yang kedua, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44. Ya, Al-Maidah ayat berapa? 44. Ya, ini apa? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada'a fala takhshawun nasa wakhshawni. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya, karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, kata Allah, akan tetapi takutlah kalian kepada Aku. Naam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya, ya, hendaklah kita itu senantiasa memelihara Al-Qur'an, memelihara apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, dalam kitab kita. Jangan sampai kita sembunyikan. Jangan sampai kita enggan untuk mengamalkan isi daripada Al-Qur'an tersebut. Ya, dan jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran dikarenakan rasa takut kita kepada manusia. Ya, dan subhanallah kita lihat para ulama kita bagaimana mereka begitu berani menyampaikan kebenaran. Ya, salah satunya adalah apa yang dialami oleh al-Imam, ya, Nur Sunnah, ini imam penolong sunnah, al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bagaimana kisahnya yang beliau hidup pada zaman yang ketika itu khalifah, ya, khalifah ketika itu, ya, dihembus-hembusi oleh para pelaku bid'ah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau tetap mengatakan Al-Quran laisa makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Akhirnya beliau dipenjara. Ya, berapa lama beliau dipenjara? Selama 3 generasi, subhanallah, maksudnya 3 generasi khalifah pada saat itu. Ya, kita lihat bagaimana kesabaran para ulama, bagaimana kesabaran Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana keberanian Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana ketangguhan Imam Ahmad bin Hanbal menyuarakan kebenaran. Ya, beliau tetap mengatakan Al-Quran laisa makhluk. Bahkan sampai-sampai para ulama mengatakan kalau seandainya Imam Ahmad ketika itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, maka sampai saat ini akidah itu akan terus diyakini oleh kaum muslimin, subhanallah. Akan tetapi, ya, bagaimana dengan konsistennya Imam Ahmad bin Hanbal, dengan istiqamahnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran laisa makhluk, Al-Quran bukanlah makhluk. Dan akidah ini sampai saat ini kita yakini, subhanallah. Ya, maka lihatlah jamaah rahimahumullah bagaimana perjuangan ulama, bagaimana para ulama yang mereka tidak takut sedikit pun kepada manusia, mereka tidak takut sedikit pun dalam menyampaikan kebenaran. Maka hendaklah kita, ya, belajar daripada akhlak para ulama. Kita belajar daripada kisah para ulama yang mereka rela mati, rela dipenjara, rela disiksa. Demi apa? Ya, demi mensuarakan kebenaran, subhanallah. Ya, naam. Kemudian, ya, al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah beliau membawakan perkataan-perkataan salaf yang berkaitan dengan dawamu muraqabatillahi ta'ala, yakni, ya, adab seorang guru atau adab seorang alim yang pertama kali terhadap dirinya, hendaklah dia itu senantiasa mendawamkan, yakni berusaha senantiasa,
yakni merasa bahwasanya Allah itu mengawasinya. Maka Syekh setelah membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, maka beliau membawakan perkataan para ulama. Yang pertama beliau menukilkan adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Laisal ilmu ma hufidha." Ya, bukanlah termasuk ilmu itu hanya sekedar dihafalkan saja. Ya. Al-ilmu ma nafa'a. Akan tetapi ilmu itu adalah yang bisa memberikan manfaat. Maksudnya adalah bahwasanya Imam Asy-Syafi'i memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan saja. Bukan hanya sekedar dihafal saja. Akan tetapi apa? Yang dikatakan ilmu yang sesungguhnya adalah yang bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya. Ya, dan tidak ada manfaat yang paling besar kecuali dia merasa senantiasa Allah mengawasi dia. Tidak ada manfaat yang paling besar kecuali apa? Yakni dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagaimana yang telah Allah puji, yakni mereka ahlul ilmi, yakni mereka merasa takut kepada Allah. Ya, mereka senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dan sesungguhnya ya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Naam, subhanallah. Maka Imam Syafi'i memberikan pelajaran kepada kita, laisal ilmu ma hufidha. Ya, bahwasanya ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal. Akan tetapi hakikat daripada ilmu itu sendiri adalah al-ilmu ma hufidha. Al-ilmu ma nafa'a. Maka hakikat daripada ilmu itu adalah yakni yang bisa memberikan manfaat ya kepada dirinya maupun kepada orang yang lain. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa mimma kataba Malikun ila Rasyid. Dan kemudian ya dari apa-apa yang telah ditulis oleh Imam Malik kepada ila Rasyid, yakni kepada Rasyid. Ya, Rasyid ini adalah seorang khalifah. Maka Imam Malik memberikan nasihat kepada dia dalam tulisan tersebut. Rahimahullah, dia mengatakan, idza alimta ilman, jika engkau mengetahui satu ilmu, falyura 'alaika atharuhu, maka lihatlah ya apakah ya ilmu yang telah engkau miliki tersebut memberikan athar, yakni memberikan pengaruhnya bagimu. Subhanallah. Ya, Imam Malik memberikan nasihat kepada Ar-Rasyid, dan sejatinya ini juga nasihat kepada kita. Jadi apabila kita mengetahui satu ilmu, maka kita lihat hendaklah apakah ya ilmu yang telah kita ketahui tersebut memberikan athar, yakni memberikan pengaruh kepada diri kita. Ya, maka orang yang berilmu semakin banyak ilmunya, maka dia semakin takut kepada Allah. Orang yang berilmu semakin banyak ilmunya, dia semakin tawadu. Orang yang berilmu semakin banyak ilmunya, maka semakin baik akhlaknya. Maka lihat, alaika atharuhu, yakni atharnya, wa sakinatuhu. Ya, kemudian kata Syekh rahimahullah menukilkan perkataan Imam Malik ya kepada Ar-Rasyid ya di dalam suratnya. Yakni apa? Wa sakinatuhu, dan ketenangannya. Yakni merasa tenang dengan ilmu yang telah dia miliki. Kemudian wasamtuhu, dan pembawaan ya, waqaruhu, dan apa? Dan berwibawa. Ya, wahilmuhu, dan apa? Dan santun ya, baik akhlaknya ya terhadap apa? Terhadap yang ada pada dirinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al ulama'a warasatul anbiya. Ini para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para ulama ya mereka adalah pewaris para nabi, dan mereka tidak hanya mewariskan ilmu, akan tetapi mereka mewariskan akhlak ya, akhlaknya para nabi. Dan sebagaimana telah kita ketahui, yakni apa? Bagaimana yang mulianya akhlak para anbiya. Naam. Kemudian sedikit lagi kita selesaikan insyaallah.
Ya, kemudian waqala Umar radhiyallahu taala anhu, maka berkata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Ya, pelajarilah ilmu. Ya, wa ta'allamu lahu sakinata wal waqara, dan pelajarilah yakni apa? Ketenangan dan kewibawaan untuknya. Ini Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada kita untuk apa? Mempelajari ilmu. Dan bukan hanya sekedar mempelajarinya saja, akan tetapi kita diperintahkan juga untuk mempelajari apa? Yakni ketenangan dan kewibawaan untuknya. Ini apa? Maksudnya apa? Ketika seseorang belajar, maka hendaklah ia membuahkan hasil, yakni dengan sikap wibawa, ya, kemudian dengan sikap penuh dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, dia berwibawa, ya, menjaga izahnya, ya, di hadapan manusia yang lain. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah, ini sebagai nukilan yang terakhir, beliau menyebutkan dari adab seorang alim atau adab seorang guru kepada dirinya. Ya, beliau mengatakan wa anis salafi, yakni dari salaf, yakni mereka mengatakan hakun 'alal alimi ayatawaddu'a lillahi fi sirrihi wa alaniyatihi, ya, wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa amma ashkala alaih, yakni sepatutnya seorang ulama, yakni mereka bertawadu, yakni mereka rendah diri karena Allah dalam keadaan rahasia dan terbuka, menjaga diri dan menahan diri dari apa-apa yang masih muskil baginya. Maksudnya gini, ya, bagaimana para ulama mereka memberikan nasihat, ya, dia apa? Hendaklah seorang alim, ya, ini seorang ulama, termasuk juga seorang guru, hendaklah mereka itu bertawadu, ya, ini apa? Merendahkan diri mereka dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan rahasia maupun terbuka. Jadi maksudnya apa? Terkadang orang itu dia hanya penuh kedustaan, tawaduknya penuh dengan kedustaan. Ya, dibalik daripada itu dia tidak tawadu. Maka tawadu itu dilakukan baik dalam keadaan rahasia maupun terbuka. Ya, baik dalam keadaan kesendirian maupun dalam keramaian. Ya, dan hendaklah dia juga itu apa? Untuk selalu senantiasa menjaga dan menahan diri dari apa-apa yang masih muskil baginya. Ya, ini apa? Maksudnya apa? Ketika seorang dai atau seorang ulama atau seorang guru yang mereka belum mengetahui suatu permasalahan, ya, maka jangan dia sampaikan terlebih dahulu sampai dia faham. Jangan sampai dia membuat keracuan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai dia membuat perkara syubhat di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat pun ya kebingungan atas apa yang telah dia sampaikan. Maka tidak boleh seperti itu. Ya, maka menahan dirinya, ya, untuk membicarakan sebuah permasalahan yang masih dipermasalahkan, itu merupakan adab bagi seorang alim. Ya, ini apa? Dia tidak membicarakan ya perkara ya yang dia masih belum mengetahui ilmunya. Ya, maka ya para ulama menyebutkan bahwasanya dakwah itu adalah ibadah. Ya, maka di antara syarat ya dibolehkan seorang untuk berdakwah adalah apa? Yakni dia harus memiliki ilmu, ya, ilmu syar'i tentunya, sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa menyampaikan kepada manusia, dia bisa memberikan peringatan dan bisa memberikan kabar gembira sebagaimana apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan, baik melalui dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian jamaah rahimakumullah, ini adab pertama bagi seorang alim, adab yang pertama bagi seorang guru. Ya, maka hendaklah kita untuk senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin. Ya, adab yang pertama ini dapat kita amalkan, kita usahakan hadir pada diri kita dalam segala aktivitas kita. Nah, maka kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil ya dari adab yang pertama ini, yang pertama adalah hendaklah seorang guru ya atau seorang ulama mereka senantiasa ya merasa bahwasanya Allah itu mengawasi dirinya. Ya, yakni apa? Allah itu selalu mengawasi dia. Yakni menghadirkan dawamu muraqabatillah. Yakni dia berusaha senantiasa menghadirkan bahwasanya Allah itu mengawasi dirinya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwasanya seorang alim, yakni seorang guru, ya, hendaklah
ya dia merasa takut kepada Allah dalam setiap keadaan, baik ketika dia ke dalam keadaan sendirian maupun dalam keramaian. Ya, jangan sampai dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Di depan manusia dia seakan-akan orang soleh, akan tetapi ketika dia sendiri, waliyadzubillah, dia menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti ini. Nah, orang yang seperti ini termasuk dia adalah pengkhianat, mengkhianati ilmu yang telah dia miliki. Ya, dia sembunyi dari Allah, dia sembunyi dari manusia, akan tetapi dia tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya ya, ilmu itu tidak hanya sekedar dihafalkan, akan tetapi ya, ilmu itu buahnya adalah amal. Ya, jangan sampai seseorang yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah ya, hendaklah ya orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Ya, hendaklah orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah bahwasanya menjadi guru itu adalah mudah, yang sulit adalah menjadi suri teladan yang baik kepada muridnya. Ya, maka kalau hanya sekedar menyampaikan itu adalah mudah, akan tetapi yang sulit adalah mengamalkan apa yang disampaikan. Maka ini merupakan ya satu akhlak yang kita berusaha untuk melakukannya, yang selalu kita dengannya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, kemudian kesimpulan yang keenam adalah bahwasanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Ya, mereka tidak hanya mewariskan ilmu, akan tetapi mereka juga mewariskan akhlaknya para al-anbiya. Maka seorang guru hendaklah dia menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Seorang dai hendaklah dia menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, menjauhi perdebatan, ya, kemudian ya menjauhi ya perdebatan, menjauhi permusuhan dan sebagainya. Ya, dan kita lihat bagaimana begitu mulianya akhlak para al-anbiya. Maka hendaklah seorang ulama mereka mewarisi akhlaknya para al-anbiya. Jadi tidak hanya sekedar mewariskan ilmu para al-anbiya. Nah, demikian di antara kesimpulan ya pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi menyampaikan. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada kaum muslim dan muslimat, kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami, yang mungkin ada di antara wali santri yang masya Allah yang selalu senantiasa mengikuti kajian kami ya di antara wali santri. Ya, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan juga kepada teman-teman Muslim Bikra Indonesia chapter Singkawang yang masya Allah selalu senantiasa ya setia ya mendengar kajian kami dari awal dan akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, membalas kebaikan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita keluarkan, ya misal membeli kuota internet, ya atau membayar wifi dan sebagainya, itu kita niatkan dalam rangka untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, kita dengarkan kajian dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufiknya kepada kita. Dan hal terpenting adalah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Buah daripada ilmu yang manfaat adalah merasa takut kepada Allah, merasa selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada adab yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang alim kepada dirinya. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya. Maka untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.